Shalom adik-adik yang ada di rumah semuanya. Kembali lagi dengan kita, saya Kakak Inka Dan saya Kakak Ida di ibadah Rocky GBI Sejahtera Yogyakarta. Baiklah, kita akan memulai ibadah pada siang hari ini. dan kita akan memanggil teman-teman yang ada di sini karena Kakak Ida bukan hanya Kakak Ida yang ada di sini dan juga Kakak Inka, tapi ada teman-teman yang lain. Saya panggilkan Sandra, Halo. Evo, dan ada Opal. Halo. Ya, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada siang hari ini, saya ajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama yang dibawakan oleh Kakak Inka. Ya, adik-adik, kita akan berdoa ya. Yang di rumah lipat tangannya, tutup mata. Kita akan berdoa ya. Jangan lupa yang di rumah jangan lihat sana sini ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada saat ini. Hari ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah pada hari ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap kami. Haleluya, amin. Amin. Nah, semuanya siap memuji Tuhan? Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan melompat untuk Tuhan. Akan melihat pujian Jalan Serta Yesus. Kedua tanganku mempunyai jari, diluruskan, dirapatkan, putar ke belakang. Kayu kanan petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, diluruskan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita akan lihat ini ya, dari awal ya teman-teman. Kedua tanganku mempunyai jari, diluruskan, dirapatkan, putar ke belakang. Tuyuk kanan petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, diluruskan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita masih tetap memuji Tuhan. Bapak Abraham mempunyai semangat memuji Tuhan, adik-adik. Semangat dong, semangat Nah, kita kita semangat akan ya. memuji Tuhan. Bapak Abraham mempunyai. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri.
setelah kita akan mendengarkan firman Tuhan, jangan kemana-mana ya adik-adik, kita akan kedatangan bintang tamu. Halo adik-adik semua, apa kabar? Pagi hari ini saya senang bisa ketemu adik-adik semuanya. Adik-adik semuanya adalah anak-anak Abraham yang keren, anak-anak Abraham yang pintar, anak-anak Abraham yang luar biasa. Kalian sekarang melihat, ya, masih kenal, masih ingat dengan Om? Om siapa? Siapa? Ya, betul, Om Heri, ya. Adik-adik, boleh melihat kali ini Om Heri memakai kostum apa? Ya, lengkap, ada face shield, ada masker, dan juga baju. Ya, baju apa ini? Boleh tebak? Ya, betul. Adik-adik betul. Om Heri kali ini memakai pakaian dokter. Ya, jadi hari ini menjadi Om Dokter. Kenapa Om Heri hari ini memakai pakaian dokter? Adik-adik semua biasanya adalah mengerjakan segala sesuatunya sekolah dari rumah, belajar di rumah, betul ya? Bagus. Jadi adik-adik harus terus belajar di rumah, jangan pergi-pergi keluar dulu. Papa, mama, ibu dan bapak semuanya bekerja dari rumah. Jadi kita work from home dan learn from home, ya. Untuk itu, maka Om Heri pakai pakaian ini, kita harus berterima kasih kepada semua dokter, kepada juru rawat, kepada semua tenaga-tenaga yang bekerja di bidang medis, mereka yang bekerja di klinik, mereka yang bekerja di rumah sakit, ya. Mereka berjuang dengan gigih hari demi hari selama pandemi ini. Kita mengucap syukur, kita semuanya bisa kumpul di rumah, kumpul sama kakak, kumpul sama adik. Jadi kita bisa tinggal di rumah. Tahan dulu, jangan bepergian dulu, tetap belajar di rumah. Adik belajar di rumah, kakak belajar di rumah. Kita harus mengucapkan terima kasih kepada para dokter dan mereka yang bekerja di medis. Kita hormat pada mereka. Ayo sama-sama katakan pada mereka, terima kasih Pak Dokter, terima kasih Bu Dokter, terima kasih buat semua tenaga medis yang sampai hari ini masih berjuang. Barangkali mereka tidak bisa pulang, mereka tidak bisa kumpul dengan suami, istri, maupun anak-anak mereka. Mereka tetap harus berjaga-jaga melawan COVID-19. Ayo kita semua harus berdoa, mendoakan supaya pandemi ini segera selesai. Oke, baik. Saya harus buka sekarang. Ya, supaya bisa kelihatan wajah atau untuk. Terima kasih. Pada siang hari ini, ayo kita sekarang baca satu ayat yang diambil dari Matius pasal 15 ayat yang ke-30. Sekali lagi, Matius pasal 15 ayat ke-30 yang bunyinya seperti ini. Lalu mereka berbondong-bondong membawa orang sakit, mereka yang timpang, mereka yang lumpuh, mereka yang buta, mereka yang tuli, dibawa ke kaki Yesus. Dan Yesus menyembuhkan mereka semua. Ya, saya ulang, Matius pasal 15 ayat yang ke-30. Bunyinya adalah, kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia, yaitu Tuhan, menyembuhkan mereka. Adik-adik, itulah ayat yang kita pelajari, pesan dari Tuhan pada pagi atau siang hari ini. Kita akan pelajari lebih lanjut untuk menerima firman ini. Sebelumnya kita berdoa bersama. Ayo, tutup mata, tangannya dilipat, kita berdoa bersama. Sudah siap? Mari kita berdoa. Allah Bapa
Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh mengucap syukur pada pagi dan siang hari ini anak-anakmu, anak-anak Abraham yang luar biasa. Kami duduk diam untuk mendengar dan menerima firman-Mu, firman yang penuh kuasa itu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Baik, Om Heri kali ini akan melanjutkan dari ayat tadi. Judul pesan pada pagi atau siang hari ini, judul firman Tuhan ini adalah Yesus penyembuh sejati. Judulnya adalah Yesus penyembuh sejati. Adik-adik Rocky sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kalau melihat kostum Om Heri pagi siang hari ini adalah sebagai dokter. Kalian tahu apa yang dilakukan oleh seorang dokter? Apa pekerjaan seorang dokter? Dokter ini tentunya adalah orang yang pinter, ya, tahu cara kerjanya. Kalau ada pasien, ada yang sakit, maka ditanya gejalanya, ditanya apa yang dirasakan. Mas, apa yang dirasakan sekarang? Pusing dok. Oh, Mbak, apa yang dirasakan sekarang? Oh, perutnya mules. Kemudian Bapak, apa yang dirasakan? Oh, rasanya saya ini panas. Kalau malam menggigil. Mungkin ada lagi yang lain, batuk dan seterusnya. Apa yang dikerjakan oleh dokter? Yaitu perlu mengetahui keadaan pasiennya. Kemudian ini disebut diagnosa. Perlu tahu gejalanya apa yang dirasakan oleh sang pasien ini, oleh orang yang sakit ini. Karena dokter ini pinter, maka tahu dengan gejala seperti ini, oh ini perlu dikasih obat apa. Kalau merasa panas, demam, maka diberi obat penurun panas. Kalau batuk, maka diberi obat anti batuk, anti gatal tenggorokan. Kalau mules, maka dikasih obat perut. Adik-adik, ya, kita harus menjadi anak yang baik. Kenapa? Supaya menjadi anak yang baik, supaya adik-adik tidak sakit, ya. Supaya tidak sakit perut. Kalau makan, ingat kita harus cuci tangan. Cuci tangan harus yang bersih, memakai sabun, ya, sampai 20-30 detik. Betul? Kalau kita ini pergi atau main, sekarang memang tidak bisa pergi keluar. Kalau mainan di rumah, harus ingat waktu. Jangan sampai main handphone atau main game terus menerus sampai malam. Tidak boleh. Ingat, kita harus istirahat. Kenapa? Kalau kita tidak memiliki istirahat yang cukup, kita bisa jatuh sakit. Kita kecapean. Tubuh kita menjadi lemah dan akhirnya jatuh sakit. Ya, ingat, ini adalah nasihat dari dokter supaya kita ini tidak jatuh sakit. Kalau minum air atau minum minuman, makan es krim, jangan berlebihan. Kalau kita dimakan atau minum yang dingin terus, minum pagi air es, minum siang soda dengan es, malamnya makan es krim, wah, lama-kelamaan bisa batuk, ya. Untuk itu, adik-adik harus tahu makanan yang baik, minuman yang baik. Kita harus menjaga kebersihan sehingga kita semua menjadi sehat. Dokter memang pintar. Om Heri kepingin, ya, mendoakan supaya adik-adik Rocky, salah satu, salah dua, atau beberapa adik Rocky nanti suatu saat 10-20 tahun lagi ada yang menjadi dokter. Keren, ya. Adik-adik mau jadi dokter? Ya? Adik-adik ada yang mau jadi dokter? Bagus, rajin belajar, ya. Belajarlah dengan tekun. Tentunya tidak hanya dokter, ya, yang menjadi cita-cita kita, tetapi tidak ada hal yang buruk. Bahkan ini adalah hal yang sangat baik kalau suatu saat nanti adik-adik Rocky ada yang menjadi dokter. Dokter itu pintar
bisa tahu gejala, maka bisa memberi obat. Akhirnya pasien itu menjadi sembuh. Yang sakit perut, ya, kemudian maaf ke toilet karena diare, dokter tahu, maka diberi obat sakit perut, bisa sembuh. Ada yang luka, akhirnya diberi obat pembersih dan diberi obat juga dari luar, akhirnya bisa sembuh. Adik-adik, dokter ini dengan kepandaian dan kepintarannya bisa memberi obat, dan obat ini menyembuhkan. Obat ini yang membantu pasien sehingga dirinya menjadi sembuh. Bukan dokternya yang menyembuhkan, ya, tetapi adalah obat yang diberikan oleh dokter ini yang menyembuhkan. Coba kalau ada pasien yang lain, katakanlah pasiennya ini tiba-tiba datang ke sini, "Dok, saya tolong disembuhkan. Sakitnya apa?" Buta, tidak bisa melihat. Ada orang yang tuli, tidak bisa mendengar, atau mungkin bisu karena tidak bisa berbicara. Adik-adik, anak-anak Abraham, apakah dokter ini bisa menyembuhkan orang bisu, orang tuli, orang buta, orang yang timpang? Tidak bisa. Ingat, karena dokter itu tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Dokter hanya bisa memberikan obat. Obat itulah yang menyembuhkan. Hanya untuk penyakit-penyakit tertentu. Penyakit-penyakit yang lain, penyakit seperti buta, tuli, dan bisu, bahkan penyakit yang lebih berat lagi, dokter tidak bisa menyembuhkan. Adik-adik Rocky yang diberkati oleh Tuhan, Om Heri mau memperkenalkan satu pribadi 2000 tahun yang lalu. Namanya Yesus. Yesus ini adalah Tuhan kita. Yesus ini memiliki kuasa yang luar biasa. Maka di Matius 15 ayat 30 tadi, orang-orang yang sakit berbondong-bondong dibawa ke kaki Tuhan Yesus. Penyakitnya berat-berat. Tapi Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan mereka. Maka akhirnya sembuh dengan baik. Siapa yang bisa menyembuhkan? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah dokter yang luar biasa. Kita tahu Tuhan bisa memiliki mujizat, mengadakan mujizat penyembuhan. Sangat berkuasa. Dokter tidak bisa memberikan kesembuhan. Dokter hanya bisa mendiagnosa, dan dokter hanya bisa memberikan obat, dan tidak bisa menyembuhkan. Tetapi Yesuslah yang bisa menyembuhkan. Kita tahu Tuhan Yesus yang memiliki kuasa ini karena memiliki belas kasihan kepada orang-orang. Belas kasihan ini berarti kasih. Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang, sehingga orang-orang yang datang kepadanya menimbulkan rasa cinta kasih Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang-orang ini. Yang pertama, jadi berarti karena belas kasihan, karena kasih Tuhan Yesus yang luar biasa besar. Hal yang kedua, yaitu karena iman. Waktu Tuhan Yesus menjamah, orang itu harus beriman. Ya, tahu Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Kita harus percaya, kita harus memiliki iman. Maka adik-adik, kalau memiliki iman, kalian akan disembuhkan. Kita tahu dengan iman yang sebesar biji sesawi pun, kita bisa memindahkan gunung. Maka milikilah iman seperti itu. Adik-adik adalah adik-adik yang luar biasa. Sejak kecil dibina, dikenalkan Tuhan Yesus. Bahkan sejak kecil sudah memiliki iman yang kuat, maka hidupmu akan diberkati. Amin ya adik-adik. Kita lanjut saat ini. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Saya ulang, Matius 11 ayat 28 berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Adik-adik sekalian, orang-orang yang sakit tadi dibawa kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus menjamah dan mereka sembuh. Tetapi tidak hanya orang yang sakit saja, tidak hanya orang yang sakit fisik saja, tetapi yang letih, lesu, berbeban berat diundang oleh Tuhan. Kenapa letih? Kenapa lesu? Kenapa merasa berbeban berat? Barangkali ada orang yang memiliki beban dalam pekerjaan sedemikian tinggi tekanannya, sehingga dari pemikiran merasa suntuk, merasa berat secara rohani, secara jiwa, mungkin bisa dikatakan stres, atau mungkin memiliki beban-beban kehidupan yang lain, pekerjaan yang berat, studi yang berat, mungkin tekanan ekonomi, mungkin permasalahan rumah tangga, mungkin permasalahan yang lain, sehingga letih, lesu, dan berbeban berat. Adik-adik sekalian, kita tahu dari firman pagi hari ini, orang-orang seperti inilah diundang oleh Tuhan Yesus. Ya. Orang-orang yang seperti inilah harus pergi mendatangi Tuhan Yesus. Karena orang-orang yang letih, lesu, dan berbeban berat ini tidak bisa pergi menemui dokter, tidak bisa pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan jalan keluar. Tapi datanglah kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar, memberikan kelegaan, memberikan kesembuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Ingat, karena kasih Tuhan yang luar biasa, kasih Tuhan yang sangat besar, dan kemudian kita harus memiliki iman. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dimulai dari kasih Allah yang sangat besar, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita, supaya adik-adik Rocky, adik-adik anak Abraham, adik-adik sekolah minggu yang saat ini ada di rumah, supaya kalian percaya, maka engkau akan diselamatkan. Supaya kita ini percaya dan memiliki iman, maka kita akan diselamatkan. Ingat, karena kasih Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, kita harus memiliki iman itu. Maka hidup kita tidak hanya disembuhkan, hidup kita tidak hanya dipulihkan, bahkan suatu saat kita dipanggil Tuhan, kita menerima keselamatan, kita tinggal bersama-sama Bapa di surga. Demikian adik-adik, ya. Kita tahu bahwa Om Heri kali ini memakai kostum dokter penuh dengan kelemahan, hanya biasa-biasa saja, tidak bisa menyembuhkan, tetapi bisa mendiagnosa dan memberi obat, maka orang itu sembuh dengan sendirinya. Tetapi Tuhan Yesus dengan kuasanya yang ajaib bisa menjamah dan memberikan mujizat kesembuhan. Dan bahkan tidak berhenti di sana, Tuhan Yesus mengundang yang letih, lesu, berbeban berat, tidak hanya sekedar penyakit fisik, tetapi penyakit jiwani. Apapun permasalahan yang dimiliki, datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan. Dan ingat, kita percaya kepada Tuhan kita, kasih-Nya yang luar biasa melalui Tuhan Yesus. Kita beriman saat kita dipanggil nanti, kita akan masuk ke surga. Demikian adik-adik, cukup pada pagi atau siang hari ini. Sekali lagi, Matius 15 ayat 30 berkata, mereka pergi berbondong-bondong membawa orang sakit kepada Tuhan Yesus. Mereka pergi berbondong-bondong, bukan ke orang pintar, bukan ke dukun, bukan ke tempat lain, tetapi
kepada Yesus. Maka mulai saat ini, saat kita ini memiliki penyakit, kita memiliki masalah, ayo kita pertama kali yang kita lakukan adalah datang kepada Yesus. Kita berdoa meminta kesembuhan. Setelah itu kita bisa melakukan hal yang lain, bisa pergi ke dokter, pergi ke rumah sakit, maka penyakit secara fisik ini bisa diberikan obat. Untuk hal-hal yang lain, kita datang kepada Tuhan Yesus, maka pemulihan dan kelegaan itu akan diberikan oleh Tuhan Yesus. Cukup demikian. Ada pasien? Ada pasien datang ya? Mana masker saya tadi? Adik-adik, sebentar ya. Baik adik-adik, ini saatnya karena tadi ada panggilan, nampaknya ada pasien yang harus saya tangani. Om Heri siap kembali ke ruang bekerja, harus memakai masker dan memakai face shield lagi. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sayur, ibu-ibu. Aduh, mana ibu-ibu itu ya? Sayur. Ibu-ibu, ayo sayurnya ini dibeli toh. Mana ibu-ibu kompleks ini ya? Sudah di sini saja jual sayurnya. Pasti nanti datang. Tuhan kasih rezekinya. Semoga. Bangga sekali. Ayo ibu-ibu, sayurnya. Ada terong, ada bayam. Ada buah pepaya. Ayo ibu. Aku mau dong sayurannya. Iya ibu. Sayurannya apa aja ya? Ada kacang panjang, ada wortel. Ini buat anaknya wortel ibu ya. Wortel boleh. Ada buahnya enggak ya, Bu? Ada ibu, ada pepaya. Mana tomatnya? Ada pepaya. Ada apel. Mau buah apa ibu? Apel aja. Apel aja. Sama saya, sama. Ada tempe loh, Bu, Oh, iya. strawberry. Aduh, mau. Saya apel aja, Bu. Saya apel. Saya pepaya, Bu. Oke. Aku mau strawberry deh, strawberry. Baik ibu, sehat-sehat ya anaknya ibu ya. Ya ampun. Ini totalnya 5.000 aja ibu. Murah kan bu ya? Jangan lupa ya telurnya, Bu. Ini strawberry-nya berapa, Bu? Ini strawberry 10.000 ibu. 10.000. Iya. Ada kembalian nggak, Bu? Aduh, masih pagi bu. Ini Berapa jumlah ya ya? jadinya saya, Bu? 20.000. Ini ya bu ya, Saya terima jadinya kasih. berapa, Bu? Ibu 50 ibu. Iya. Iya. Lagi ya? Iya terima Iya, kasih Bu. ibu. Juga ya. Aduh laris bu. Udah. Laris. Ih, sehat-sehat ya bu anaknya. Terima kasih. Puji Tuhan. Laris. Mana lagi ya? Ibu-ibu, ayo dong belanja ibu-ibu. Memang kalau rezeki itu tidak kemana, Tuhan kasih berkat. Yang penting kita sabar ya. Sudahlah, ibu-ibunya tidak ada lagi. Saya pulang aja. Ini betul sekali. Hai adik-adik, shalom, apa kabar? Semuanya luar biasa, diberkati dengan firman Tuhan tadi. Iya, bagus sekali kalau begitu. Sekarang Kak Nelly mau jelaskan loh, tadi tukang sayur ngapain sih? Iya, jualan sayur. Sayur apa? Apa? Nggak dengar? Iya, sayur bayam. Apa lagi? Yang di sana? Apa ya? Kacang panjang. Wah, pasti seru kalau belanja ya. Suka belanja temenin mama ke pasar? Kalau buahnya apa aja? Apa? Ada apa? Apel. Tepat sekali, ada apel.
lagi? Pasti ada. Iya, ada pepaya. Bener, semuanya bener. Tepuk tangan. Siapa yang suka semua itu? Pasti makan semuanya kan? Wajib loh. Ada fungsinya. Tubuh ini perlu vitamin. Tubuh kita perlu gizi dan mineral. Itu semua bisa kita dapatkan di sayuran dan buah-buahan. Jadi, kalau mau hidup sehat, badan kuat, harus makan sayur dan buah. Ayo, jangan lupa ya. Nanti minta mama beli buah dan sayur, dimasak, lalu dimakan, pasti jadi sehat. Semoga hari ini firman dan bintang tamu tukang sayur bermanfaat buat kita semua, buat adik-adik di rumah, biar pengetahuannya mengenai sayur dan buah semakin bertambah. Kalau nanti tidak tahu nama-nama buah, ada di sebelah kanan paling bawah. Manfaat dan macam-macam sayur dan buah akan ada di sini. Oke adik-adik, semoga semuanya berjalan dengan lancar di rumah sekolahnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lain waktu. Yeay, kita udah mendengarkan firman Tuhan. Dan apa tentang firman Tuhan tadi? Tentang Yesus penyembuh ya? Iya. Nah, kalau kita dalam keadaan sakit, kalau ada mama papa kita yang sedang sakit, kita harus minta penyembuh sama siapa? Ya, sama Tuhan Yesus ya, seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan tadi. Kalau ada yang sakit, kita harus minta kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu sumber penyembuh. Ya, tadi kan kita juga sudah punya bintang tamu. Bagaimana? Sudah tahu kan caranya. Jadi harus dicoba ya sama mama papanya, oke? Ya, sekarang kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Dan saya ajak teman-teman untuk lipat tangan, tutup mata. Nah, kita akan berdoa. Yang akan membawakan doa penutup ini adalah teman kita, Valerie. Ayo, Val. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai roki pada siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, agar Engkau memberkati kami yang ada di sini dan juga yang ada di rumah. Kiranya Engkau memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Nanti ketemu lagi dengan kita ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.